Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 7. Today, we will be explain about the material IDC, Iterative Dichotomizer Classification. The members of group is Muhammad Zaid Idkon, Hafiz Cahyo Priyadipto, Dwi Kartika, Dinda Siti Salwa, and me, Zaki Pratama. The definition of IDC, Iterative Dichotomizer Classification, is an algorithm used to build decision tree for data classification. IDC is very popular, especially in the context of the ID tree, Iterative Dichotomizer tree, algorithm which work on the concept of entropy and information gain to divide data hierarchically. Jadi, IDC adalah sebuah algoritma yang dirancang untuk membangun pohon keputusan yang digunakan dalam klasifikasi data. Algoritma ini sangat efektif dalam menganalisis data yang memiliki banyak atribut dan penggunaannya memungkinkan data dibagi ke dalam kategori-kategori yang lebih kecil secara sistematis. Salah satu implementasi paling populer dari IDC adalah algoritma ID3, Iterative Dichotomizer 3. ID3 memanfaatkan konsep entropi yang merupakan ukuran ketidakteraturan atau ketidakpastian dalam dataset. Untuk mengevaluasi seberapa baik suatu atribut membagi data, dengan mengurangi ketidakpastian ini, algoritma dapat memilih atribut yang paling efektif untuk membagi data. Selain itu, algoritma ID3 menggunakan metrik information gain untuk menentukan atribut mana yang akan dipilih pada setiap langkah pembagian. Information gain mengukur seberapa banyak informasi yang diperoleh dengan memisahkan data berdasarkan suatu atribut tertentu. Semakin besar nilai information gain suatu atribut, semakin baik atribut tersebut dalam memisahkan data menjadi kelas-kelas yang lebih homogen. Proses dalam IDC bersifat hierarkis, di mana atribut dipilih satu persatu berdasarkan informasi yang mereka tawarkan terhadap klasifikasi data. Algoritma ini kemudian membangun pohon keputusan secara bertahap. Dengan setiap level dalam pohon mewakili pembagian data yang semakin spesifik hingga seluruh data terklasifikasi dengan baik. Hello guys, my name Hafiz Cahyo Priyadipto. In this material, I will try to explain about main principle IDC. Jadi, prinsip utama IDC adalah membangun pohon keputusan melalui pendekatan sistematis dengan langkah-langkah yang sudah tertera di PPT ini. Itu ada 3. Yang pertama ada measuring data irregularity with entropy, yaitu entropi mengukur tingkat ketidakpastian atau kerandoman dalam data. Untuk contohnya itu dataset yang sepenuhnya homogen memiliki entropi 0, sedangkan dataset yang beragam memiliki entropi tinggi. And the second is selecting the best attribute using information gain, yaitu information gain merupakan selisih antara entropi sebelum dan sesudah data dibagi gitu. Atribut dengan information gain tertinggi dipilih sebagai node pembagi data karena dianggap paling informatif. And third one is repeating the process until the tree is formed.
Setelah atribut dipilih, data akan dibagi menjadi subset yang lebih kecil dari sebelumnya. Proses ini akan diulang sampai semua data terkategori dengan jelas atau misalnya mencapai kondisi penghentian tertentu seperti jumlah data minimum. And the next one, there is purpose atau tujuan ya, tujuan dari IDC ini, yaitu IDC is used to group data into different categories based on existing attributes. The goal is to create a model that can predict the class of new data based on patterns found in the training data. Jadi ada mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan atribut yang tersedia gitu. Tujuan dari IDC. Kenapa penting? Nah, penting dari tujuan IDC ini yaitu untuk menciptakan model klasifikasi yang bisa memprediksi kelas dari data baru. Yang hasilnya itu pohon keputusan yang menghasilkan pohon keputusan yang sederhana, mudah dipahami dan intuitif. Habis itu dapat mengungkap pola dalam data pelatihan. Nah, terus mampu memetakan atribut data baru ke kategori yang sesuai gitu. Maybe that's all from me from my slide. And next one will continue by my friends. Thank you. Next, key concept in IDC. Entropy measure the irregularity or random in data. Di sini ada formula. Jadi apa itu entropy? Entropy itu kayak untuk mengukur seberapa acak atau enggak teraturnya data. Kalau datanya semuanya itu sama atau enggak ada variasi, entropinya itu 0. Tapi kalau datanya beragam atau campur aduk, entropinya itu besar. Jadi semakin besar entropi, semakin susah untuk nebak data itu. Terus untuk deskripsinya itu ini ada P itu probabilitas kategori ke I. Next. Key concept in IDC, information gain atau IG. Measure the effective of an attribute in diving data. Di sini juga ada rumusnya, bisa dilihat apa itu informasi gain atau IG. Dia itu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah atribut atau fitur. Membagi data dalam pohon keputusan. Jadi dia bisa membagi data dalam pohon keputusan itu. Untuk description itu ada S kumpulan data sebuah pembagian, SV kumpulan data setelah dipisah oleh atribut A. Next ada key concept in IDC. Decision tree building process 1. Calculate the entropy of the initial data. 2. Select the attribute with the highest IG. 3. Divide the data based on the attribute. 4. Repeat until all data is classified or reaches a stop condition. Jadi decision tree ini itu atau pohon keputusan ini itu sebenarnya adalah cara untuk membuat model prediktif yang berbasis logika kayak kalau atau maka.
Yang pertama itu ada hitung entropi data awal. Jadi langkah ini tuh untuk mengukur ketidakpastian atau keacakan dalam data awal. Jadi kalau semua data termasuk dalam kategori misalnya 100% itu adalah lulus, entropinya adalah 0. Tapi kalau datanya campur-campur, misalnya ada 50% lulus dan 50% tidak lulus, entropinya itu besar. Yang kedua itu ada pilih atribut dengan informasi gen atau IG tertinggi. Kita bakalan cek atribut mana yang paling berfaedah atau yang paling penting untuk memisahkan data supaya entropinya itu berkurang. Atribut dengan IG tertinggi artinya bisa mengurangi ketidakpastian paling banyak. Jadi itu yang dipilih sebagai note atau pertanyaan pertama di pohon keputusan. Yang ketiga, dia ada contohnya. Contohnya kalau lagi milih kategori berdasarkan jenis belajar dan jam belajar, dia bakalan pilih atribut yang bikin data jadi lebih rapi. Yang ketiga ada bagi data berdasarkan atribut. Setelah atribut terbaik dipilih, yang tadi atribut terbaiknya kan udah terpilih kan, data dibagi ke dalam subset berdasarkan nilai atribut. Misalnya kalau atributnya jenis belajar dengan nilai individu dan kelompok, dataset akan dipecah jadi 2 grup sesuai kategori itu. Yang keempat adalah ulangi sampai semua data terklasifikasi atau stop di kondisi tercapai. Proses ini tuh diulang untuk tiap subdata. Hitung entropi, pilih atribut terbaik, dan dibagi-bagi. Berhentinya kalau semua data di dalam subset termasuk dalam satu kategori atau entropinya itu 0. Atau nggak ada atribut lain yang bisa dipakai untuk memecah data tersebut. Atau juga bisa menetapkan batasan, misalnya maksimal kedalaman pohon atau minimal jumlah data di note. Jadi intinya ini decision tree ini tuh dibuat seperti teka-teki logika. Kamu bisa memulai dari pertanyaan besar lalu perlahan-lahan memilih data berdasarkan atribut yang paling membantu. Tujuannya setelah sampai di daun pohon atau leaf node, semua data dalam grup ini itu udah termasuk dalam satu kategori, misalnya lulus atau tidak lulus. Selanjutnya ada diagram of the decision tree build process. Jadi diagram ini tuh decision tree yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan aturan berjenjang. Ini tuh ada prosesnya kan, bisa dilihat. Yang pertama itu ada root node. Root node itu mulai dari kondisi awal menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang kedua ada decision node. Jadi decision node ini setiap mempresentasikan pertanyaan atau kondisi yang harus dievaluasi. Yang ketiga ada branch, jadi setiap cabang. Jadi hasil dari evaluasi kondisi seperti jawaban yes atau no. Yang keempat ada leaf node atau daun. Ini tuh hasil akhir dari keputusan yang tidak dapat dipecah lagi. Yang kelima itu ada alur keputusan. Data atau kondisi akan mengalir melalui cabang-cabang dimulai dari root node, melalui decision node, hingga mencapai leaf node. Sehingga mencapai leaf node yang menjadi hasil keputusan. Jadi gunakan contoh. Misalkan contohnya, apakah cuaca cerah? Jika ya,
maka pergi piknik. Jika tidak, tetap di rumah. Ini membantu audiens memahami progresnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. IDC Implementation Example Problem. Dataset here is the laptop purchase decision dataset. Oke, jadi di sini tuh ada dataset yang menggambarkan beberapa fitur yang mempengaruhi keputusan membeli laptop. Di sini ada tabelnya. Yang pertama itu ada price, harga, itu ada high dan low-nya itu sendiri. Yang kedua itu ada brand, dari grade yang A sampai yang B. Habis itu ada warranty atau garansi. Garansinya ini ada atau tidak, yes or no. Nah, setelah itu ada buy label. Buy label ini apakah laptopnya dibeli atau tidak. Tujuannya di sini tujuannya menggunakan algoritma ID3 untuk membangun pohon keputusan yang memprediksi apakah seseorang akan membeli laptop berdasarkan fitur-fitur tersebut. Oke, next. Di sini ada completion step. Gambar yang kedua, calculate initial entropy. Jadi di sini tuh proses awal algoritma ID3 dimulai dengan menghitung entropi awal pada dataset untuk mengukur ketidakpastian input tree-nya. Di sini ada rumus entropi yang entropi formulanya. Nah, jadi total number of data points 5. Di sini tuh ada P1 sama dengan proposal yes sama dengan 3/5 dan proposal no 2/5. Jadi substitusi perhitungannya itu ada di bawah. IS 3 yang di bagian samping kanan itu ada gambar IS 3/5 log 2 3/5 min 2/5 log 2/5. Nah, nilai log yang dihitungnya sebagai nilai lognya itu ada log 2 3/5 0,737 dan log 2/5 1322. Nah, itu jadi hasil akhirnya itu IS sama dengan 0,918. Jadi nilai ini menunjukkan tingkat ketidakpastian sebelum membagi data berdasarkan atributnya. Atribut tertentu itu sendiri. Oke, next. Selanjutnya calculate information gain. Jadi di sini menghitung informasi gain untuk atribut price atau harga. Di sini pembagian data dibagi berdasarkan atribut price atau harga ke dalam dua subset, yaitu ada high dan low. Yang price high itu jadi semua data di subset ini memiliki label no, tidak ada yang yes. Karena tidak ada keragaman dalam label, semuanya no. Entropinya jadi kosong. Jadi jumlah datanya ada 2 poin. Nah, yang price low-nya semua data di subset ini memiliki label yes. Tidak ada yang no. Karena tidak ada keragaman dalam label, semuanya yes, entropinya 0 juga. Dan jumlah datanya ada 3 poin. Nah, untuk perhitungan information gain-nya itu ada di sebelah gambar di sebelah kanan. Jadi seperti itu. Oke, next. Di sini complication step calculation information gain. Jadi sama kayak tadi. Jadi di sini tuh menghitung informasi gain untuk atribut brand.
Tadi kan kita membahas tentang atribut tentang price-nya. Nah, sekarang kita jadi pembagian data untuk menghitung informasi gen untuk atribut brandnya. Pembagian data dibagi berdasarkan atribut brand menjadi dua subset A dan B. Brand A subset ini memiliki dua data yes dan satu data no. Entropinya dihitung sebagai, nah ini ada entropinya di bagian kiri bawah. Nah, dan brand B subset memiliki satu data yes dan satu data no. Entropinya dihitung sebagai, nah ini ada entropinya. Seperti itu. Jadi dihitung perhitungan informasi gennya itu ada IGS brand itu yang paling bawah. Next, completion step build decision tree. Di sini membangun pohon keputusan. Pemilihan atribut terbaiknya dari perhitungan sebelumnya. Atribut dengan information gen tertinggi adalah price, yaitu price dengan EG in 0,918. Itu yang ada di sebelah kanan intensitropinya. Oleh karena itu atribut price dipilih sebagai root node-nya. Jadi struktur pohon keputusan yang pertama, jika price sama dengan high, yaitu keputusan no karena subset data hanya memiliki label no. Dan jika price-nya sama dengan low, keputusannya yes karena subset data hanya memiliki label yes. Jadi kesimpulannya ini di bagian kanannya itu intialtropinya 0,918, base atributnya price with the high EG 0918 dengan decision tree successfully built with a simple and accurate result. Pohon keputusannya berhasil dibangun dengan hasil sederhana dan akurat. Okay, next, outcome evaluation. Number 1, model performance. The decision tree built based on information can show the most significant attribute in separating the data. Number 2, key attribute in or explain. The price attribute has the highest information gain value. This makes it the main node or root in the decision tree. Number 3, ada tree effective. The tree is simple and easy to understand. The data in successful split with low entropy on each branch. Number 4, prediction of new data. The model can be used to predict new data labels by looking at the branch of the decision tree. Jadi untuk evaluasi itu, pohon keputusan berbasis informasi gen menunjukkan kinerja yang baik dengan atribut harga sebagai simbol utama. Model ini juga sederhana, efektif dalam memisahkan data dan mampu memprediksi label data baru dengan entropi rendah. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya ada 4. Yang pertama, easy to understand. Decision tree are visual and intuitive, making it easy to interpret the result. Number 2, effective for category data. IDC is best used on data with discrete attributes. Number 3, systematic step. The entropy and information gain calculation process and structure iterative until the tree is perfect. Untuk kekurangannya juga ada 3. Yang pertama ada operating in the tree is too big, not optimal for numeric data. IDC requires addition method to handle numeric attribute. Number 3, relation on information gap. Sometimes the use
of AG alone is not sufficient. Jadi pohon kesimpulan ini tuh mudah dipahami kan. Dia efektif juga untuk data kategorinya. Dia untuk setiap langkahnya itu sistematis. Untuk kekurangannya itu dia rentan terhadap overfitting, kurang optimal untuk data numerik, dan terbatas jika hanya mengandalkan informasi get. Conclusion: IDC Interactive Disclosure Classification is an effective method with pooling decision tree by selecting attributes based on the high information gain value. The resulting decision tree can be used as effective model for data classification. By interactively defining the data IDC procedure a simple, structure, and easy to understand model. Jadi kesimpulan itu IDC ini model efektif untuk membangun pohon keputusan yang sederhana, terstruktur, dan mudah dipahami dengan pilihan atribut berbasis informasi gain sebagai kunci klasifikasi. Thank you for attention. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami jelaskan tersampaikan dan mudah dimengerti mengenai tentang materi IDC. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.